Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beberapa waktu yang lalu itu terbitlah sebuah buku yang cukup menarik, namanya adalah Nuclear Wow karya Ibu Annie Jacobsen, yang menceritakan bahwa perang nuklir bisa terjadi kapan saja dan bahkan dengan alasan-alasan yang random banget gitu. Dia menuliskan salah satu skenario-nya, misalkan sekarang dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kemudian Korea Utara meluncurkan hulu ledak nuklirnya ke fasilitas-fasilitas di Amerika Serikat. Dalam protokol nuklir Amerika Serikat, kalau ada serangan pada Amerika Serikat menggunakan nuklir, maka mereka pasti akan membalasnya, dan mereka pasti akan membalasnya dengan 82 hulu ledak nuklir langsung diarahkan kepada Korea Utara, sehingga negara itu bisa langsung lumpuh total. Tetapi perang tidak akan selesai di situ, karena ketika Amerika Serikat meluncurkan hulu ledak nuklir ke Korea Utara, itu pasti melintasi Rusia, atau itu ada terlalu dekat dengan wilayah Rusia, yang dengan demikian maka Rusia pasti akan meresponnya sebagai ancaman nuklir terhadap negaranya. Maka Rusia diperkirakan akan meluncurkan sekitar 1000 hulu ledak nuklir dalam setengah jam terhadap Amerika Serikat, dan Amerika Serikat tentu saja akan menggunakan seluruh kemampuan nuklirnya untuk balas nyerang Rusia, sehingga dalam waktu 72 menit saja Rusia dan Amerika Serikat sama-sama hancur lebur. Satu skenario yang pasti di situ adalah bahwa ketika Amerika Serikat diserang oleh nuklir, misalkan bahkan dengan kerusakan yang total, seluruhnya masif, tidak bersisa, Amerika Serikat masih akan membalas dengan kekuatan yang sama besarnya. Kenapa seperti itu? Karena nuklir Amerika Serikat dan Rusia ditempatkan di tempat yang tidak terjangkau oleh ledakan nuklir gitu. Jadi ada yang disimpan di udara, ada yang disimpan di kapal selam, dan lain sebagainya. Yang ini menyebabkan serangan bagaimanapun terhadap Amerika Serikat akan membuat Amerika Serikat bisa membalas serangan untuk kedua kalinya. Begitu. Nah, masalah yang lebih buruknya adalah bahwa serangan-serangan itu juga pasti akan memicu negara-negara lain yang memiliki nuklir. Misalkan Rusia bisa saja satu atau dua itu akan menghantam Israel, hulu ledak nuklirnya, atau misalkan Amerika Serikat 1-2 itu akan menyerang misalkan wilayah yang lain, misalkan Kuba gitu. Itu mah pasti seperti itu gitu, karena memiliki nuklir. Nah, kalau misalkan sudah terjadi seperti itu, maka perang tidak hanya terjadi antara Rusia dengan Amerika Serikat, tetapi negara-negara yang sama-sama memiliki nuklir. Misalkan India dan Pakistan itu sama-sama memiliki nuklir dengan jumlah yang sama banyaknya sekarang, dan mereka berdua bermusuhan. Atau misalkan bahwa Taiwan dengan Cina, itu Chinanya memiliki nuklir, Taiwannya tidak, tetapi di situ banyak sekali tersimpan hulu ledak nuklir. Itu mungkin juga akan digunakan. Kemudian itu juga yang akan terjadi di Israel dengan negara Timur Tengah dan sebagainya. Sehingga dalam 72 menit itu hampir dipastikan bahwa bumi akan benar-benar hancur. Nah, bagian tersisa yang tidak langsung terkena ledakan nuklir itu akan terkontaminasi oleh zat radioaktif dalam beberapa hari ke depan, sehingga dipastikan negara-negara yang tidak terkena ledakan nuklir itu akan mati perlahan-lahan warganya dengan cara yang menyakitkan karena penyakit-penyakit kronis dan kelainan dan kerusakan-kerusakan genetika akibat limbah nuklir itu. Nah, ini skenario dari buku itu, tapi kemudian buku itu dikritik, kok gini bla 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 dan sebagainya gitu ya. Tapi ada satu yang memang sepertinya tidak bisa disanggah. Apa itu? Bahwa kalau misalkan serangan itu dimulai dari Korea Utara, itu mungkin saja karena mereka itu punya kekuatan nuklir yang sangat besar dengan militer yang sangat besar, tapi dipimpin oleh orang yang random banget gitu, oleh orang yang punya pikirannya itu ya kesana kesini gitu. Jadi sangat mungkin dia lagi iseng, lagi marah, lagi apa gitu, pencet nuklir balistiknya gitu, dan itu mengarahkan kepada Amerika Serikat, ya bisa saja. Bahkan ketika itu tidak mencapai pada Amerika Serikat pasti akan balas nuklir dengan porsi yang jauh lebih besar gitu. Nah, bagian ininya tidak terbantah gitu bahwa Korea Utara itu random banget kalau misalkan ngurus-urusin ini gitu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu bagaimana? Saya ingin jelaskan Baraya bahwa perang Ukraina lawan Rusia yang sekarang sedang terjadi itu justru adalah perang untuk menghindari perang nuklir. Dan ini sudah pernah dibahas di episode yang lampau, tapi kita akan jelajah ini secara lebih mendalam lagi dan meluas pada beberapa dimensi. Simak videonya, yuk kita bahas.
Di banyak kesempatan sebelumnya saya menjelaskan argumentasi saya bahwa perang Rusia-Ukraina sekarang itu bukan perang antara Rusia versus Ukraina, tapi yang terjadi itu adalah perang Rusia versus NATO di wilayah Ukraina. Dan argumentasi ini saya pikir menjadi semakin relevan dengan bukti-bukti yang sekarang menjadi semakin jelas, semakin transparan. Misalkan kemarin diketahui ketika Ukraina menginvasi balik Rusia, dia menggunakan tank-tank dari Inggris. Kemudian sejak sebelum-sebelumnya kita mengetahui ada drone dari Jerman, ada rudal dari Amerika Serikat, bahkan tentara-tentara Ukraina itu juga dilatih oleh negara-negara NATO, yang semakin menegaskan argumentasi saya tadi itu bahwa sebenarnya yang terjadi itu bukan perang Rusia lawan Ukraina, tetapi lawan negara-negara NATO, kan begitu. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa perang ini berkelanjutan panjang lebih dari 1 tahun lamanya. Kalau seandainya perang ini hanya Rusia yang lawan Ukraina saja, maka saya pikir perangnya akan secepat selesai. Tetapi ini kan tidak. Karena apa? Keterlibatan dari negara-negara NATO itu sangat-sangat intensif. Bahkan bisa dibilang bahwa NATO memang secara terbuka benar-benar melakukan serangan terhadap Rusia. Dan begitu sebaliknya. Nah, tetapi kenapa hal ini harus terjadi? Sederhananya begini Baraya. Jadi Amerika Serikat dengan NATO itu memiliki huludak nuklir yang sangat-sangat banyak. Mungkin kisaran 5.000 sampai 6.000 huludak nuklir. Dan begitupun Rusia dengan jumlah yang kurang lebih sama, sekitar 5.000-an sampai 6.000-an huludak nuklir. Jadi perang di antara Amerika Serikat dengan Rusia itu benar-benar akan menciptakan kerusakan total. Nah, karena itu, maka jumlah rudal nuklir itu sekarang tidak lagi diperhatikan. Yang lebih diperhatikan itu adalah bagaimana cara meluncurkan rudal-rudal itu ke wilayah lawan gitu. Makanya di zaman dulu, misalkan pas puncak Perang Dingin, Amerika Serikat menyimpan huludak nuklirnya itu di Turki, biar langsung berhadapan dengan Moskow. Demikian pun sebaliknya, Rusia atau Soviet pada waktu itu menyimpan huludak nuklir mereka itu di Kuba. Jadi moncong-moncong nuklirnya itu langsung mengarah kepada pusat-pusat peradaban di Amerika Serikat. Nah, itu pada waktu itu hampir terjadi perang nuklir sampai akhirnya beberapa negara melerai, diantaranya Indonesia dengan non-bloknya gitu ya. Udah jangan perang, udah sok aja pulang ke mamahnya, sok aja, sok gitu kan, dilerai kayak gitu. Dan akhirnya terlelailah pada waktu itu. Tetapi tidak pernah ada upaya yang serius untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Jadi misalkan Amerika Serikat tetap mengembangkan nuklir, Rusia tetap mengembangkan nuklir. Ya, mereka memang di depan layar, di depan tangkapan media-media internasional dan sebagainya, mereka mengatakan bahwa kami sekarang sedang menurunkan jumlah huludak nuklir kami. Jadi Rusia misalkan di tahun 80-an, tahun 90-an itu jumlah nuklirnya bisa mencapai 45.000 buah, sedangkan Amerika Serikat mencapai 30.000 buah gitu. Tapi kan kemudian katanya dikurangi, tapi sambil dikurangi itu mereka sebenarnya tidak mengurangi kesempatan dan keinginan mereka untuk saling serang satu sama lain. Makanya misalkan Rusia dan sebelumnya Uni Soviet itu pernah mengajukan proposal kepada negara-negara NATO bahwa mereka ingin gabung sama NATO. Tujuannya apa? Menghentikan perang di masa depan. Kan kalau misalkan sudah bergabung, ya berarti mereka itu ada dalam satu koalisi besar gitu. Kalau sudah ada dalam satu koalisi besar, ya nggak mungkin serang-serangan gitu. Karena salah satu protokol dari NATO itu adalah kalau salah satu negara anggota mereka itu diserang, maka negara yang lain akan ikut membantunya, ikut terlibat, kan begitu. Jadi kalau misalkan Rusia ngajuin proposal ke Amerika Serikat untuk gabung sama NATO, mereka ada dalam satu kesatuan, maka ketika Rusia diserang sama sesuatu, Amerika Serikat akan bantu Rusia. Berarti masalah selesai gitu kan. Tapi Amerika Serikat nolak pada waktu itu, dan proposal itu diajukan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, sampai 3 kali Rusia dan Uni Soviet minta pada NATO untuk gabung, tapi ditolak. Itu artinya apa? Artinya potensi perang di masa depan itu tidak terelakkan. Ditambah lagi masing-masing negara itu seperti yang dijelaskan tadi membuat semacam aturan-aturan yang mengaburkan fakta bahwa mereka mengembangkan senjata-senjata pemusnah massal dalam skala yang lebih besar. Walaupun mereka mengurangi huludak nuklirnya misalkan, tapi mereka menaikkan upaya-upaya untuk meluncurkannya misalkan. Jadi teknologi-teknologi sekarang itu, teknologi perang di antara mereka itu benar-benar mengerikan gitu. Dan kalau misalkan Baraya mengecek bagaimana pengembangan senjata-senjata itu, maka Baraya akan benar-benar sadar bahwa mereka mengembangkan secara spesifik ke arah lawannya. Jadi Amerika Serikat mengembangkan senjata itu memang secara spesifik diarahkan kepada atau untuk menghadapi Rusia. Begitupun dengan sebaliknya gitu. Misalkan
Rusia sekarang tahun berapa ya? Tahun 2015 kemarin itu Rusia ketahuan membuat torpedo nuklir. Yang torpedo nuklir ini dibuat benar-benar senyap, tidak bisa terdeteksi dan tidak bisa dihancurkan. Dan rudal nuklir yang dimaksud itu sengaja dibuat diantaranya adalah untuk menciptakan tsunami sampai 500 meter tingginya, dan kemudian tsunami itu akan bercampur dengan limbah-limbah nuklir dan radioaktif yang parah banget, yang ketika masuk ke pantai-pantai Amerika Serikat itu pasti akan menciptakan kerusakan masif, bukan hanya pada ledakan itu saja, tapi jauh setelahnya. Nah, kenapa Rusia bikin yang seperti ini? Karena kebanyakan kota-kota besar di Amerika Serikat justru adanya di pesisir pantai atau ada dekat perairan. Amerika Serikat itu tengahnya kosong gitu. Jadi 99% wilayah di Amerika Serikat itu ya yang ada di sebelah baratnya dan ada di sebelah timurnya, di tengahnya kosong gitu. Kan gitu kan? Nah, jadi si Rusia itu mengembangkan alat peluncur nuklirnya justru di wilayah melalui laut. Karena apa? Karena Amerika Serikat di situ gitu. Demikian pun dengan Amerika Serikat ketika mereka mengembangkan misalkan B-2 siluman itu, pesawat itu, kenapa harus dibuat seperti itu? Jadi ketinggiannya bisa sampai stratosfer gitu ya, terbangnya, wilayah jelajahnya, kemudian sama sekali tidak terdeteksi oleh radar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Rusia ada di daratan. Jadi Rusia nyerangnya lautan karena Amerika Serikat diapit oleh lautan, sedangkan Amerika Serikat mengembangkannya lewat udara gitu. Nah, karena apa? Ya karena tadi memang senjata-senjata ini secara spesifik memang diperuntukkan untuk mengantisipasi serangan dari lawan-lawan mereka. Jadi mereka sudah mempelajari masing-masing kekuatan dan kelemahan, dan kemudian mereka itu mengembangkan senjata sesuai dengan spesifikasi lawannya. Makanya dalam hal inilah akhirnya kita mengetahui kenapa Ukraina harus diperebutkan oleh NATO dengan Amerika Serikat. Karena itu adalah pintu keluar dan masuknya ke Rusia, dan pintu keluar masuknya Rusia ke Uni Eropa. Kan gitu. Jadi karena si Rusia itu tahu bahwa wilayahnya itu adalah wilayah daratan, dan Amerika Serikat bisa aja membuat pembom-pembom di udara, maka mereka harus memagari wilayahnya itu dengan negara-negara lain sebagai bumpernya, sebagai tamengnya. Jadi Rusia di darat nih, maka wilayah seperti Latvia, Estonia, kemudian Belarusia, kemudian Ukraina itu harus menjadi miliknya. Demikian pun sebaliknya, Uni Eropa itu atau NATO itu ketakutan terhadap Rusia, maka wilayah-wilayah yang dimaksud itu harus dibentengi. Nah, bentengnya NATO itu kan kayak Polandia gitu kan, wilayah-wilayah yang itu gitu kan. Nah tinggal Ukraina satu ini. Dulu Ukraina itu adalah bentengnya Rusia. Jadi Rusia itu santuy karena ini wilayahnya. Jadi Amerika Serikat nggak mungkin nyimpen pangkalan di situ, nggak mungkin nyimpen nuklirnya di situ dan sebagainya gitu. Tapi dalam pemilu kemarin-kemarin itu kan ada kontestasi pemilu antara orang yang pro terhadap Rusia dengan orang yang pro terhadap Amerika Serikat. Nah, yang menang kemarin itu si Zelensky, yang kayak gitu itu namanya susah. Nah, itu kan pro Amerika Serikat. Jadi kalau pro terhadap Amerika Serikat, maka kerjasama militer antara Ukraina dengan Amerika Serikat pasti akan terjadi. Kalau sudah seperti itu, pintu masuk yang selama ini adalah tamengnya Rusia justru malah menjadi tamengnya Amerika Serikat. Maka Rusia tidak memiliki pilihan selain harus mengambil alih wilayah Ukraina dan mensabotase pemerintahannya agar dia kembali pada pro Rusia, kan gitu. Nah, makanya perang sampai sekarang berkecamuk itu sebenarnya adalah rebutan pintu sedemikian sehingga agar perang nuklir itu tidak terjadi, karena yang megangnya dalam versi Rusia harus saya, biar aman. Sedangkan kata NATO, yang megang pintu itu, handle pintu itu, yaitu Ukraina, itu harus saya, biar perang nuklir tidak terjadi, kan begitu. Makanya alasan lain kenapa perang Ukraina berkelanjutan dan panjang itu adalah karena masing-masing pihak tidak menggunakan senjata andalan mereka. Mereka hanya menggunakan senjata-senjata konvensional. Karena apa? Karena ini taruhan. Perang Ukraina ini taruhan. Jadi maksudnya kalau misalkan Rusia bisa aja langsung melibas Ukraina gitu dengan teknologi-teknologi persenjataan mereka, tapi mereka menahannya sebab kalau menggunakannya terhadap Ukraina, Amerika Serikat bisa tahu, oh, yang selama ini disembunyikan oleh Rusia itu adalah senjata ini. Langsung Amerika Serikat mengantisipasinya kan. Nah, Rusia takut terjadi hal yang seperti itu. Jadi karena perlombaan senjata antara Amerika Serikat dengan Rusia itu harus tetap tersembunyi dari media agar mereka bisa mengembangkannya secara lebih leluasa, maka mereka itu tidak akan menggunakan di perang-perang yang tidak urgen gitu, di perang-perang yang biasa aja gitu. Jadi
senjata nuklir Amerika Serikat tetap tersimpan, senjata biologis mereka tetap tersimpan, senjata yang aneh-aneh yang hanya ada dalam film fantasi kita itu juga masih tersembunyi, demikian pun dengan Rusia gitu. Makanya perangnya berkelanjutan, karena apa? Ya perangnya cuma pakai tank gitu, pakai RPG gitu ya, pakai senapan mesin, yang kayak gitu, pakai drone paling jauh yang kayak gitu kan. Ya karena masing-masing pihak menahan diri, karena ini benar-benar krusial. Kita nggak tahu dampak kedepannya seperti apa, dan kita tidak tahu dampak seperti apa yang bisa menghasilkan serangan nuklir pertama. Karena setiap ada serangan nuklir pertama itu pasti akan dilanjutkan oleh serangan-serangan sampai seluruh dunia akan menerima dampaknya, kehancuran total. Bagaimana menurut pendapat Baraya? Ini mah argumentasi saya aja, ini pikiran saya aja. Kalau misalkan Baraya tidak setuju, ya no smoking, tidak apa-apa. Tapi tulis di kolom komentar agar kita bisa sama-sama bagi-bagi pengetahuan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.